Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan kurikulum PAUD Indonesia dengan IPC atau IAIC dengan anggota Justina Hindiyuwana dengan NIM 026, Deswita Wahyuning Widi dengan NIM 118, dan saya sendiri Isna Fajar Anggraini dengan NIM 226. Next. Tujuan IAIC membantu anak-anak mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan pemahaman untuk mendukung perkembangan mereka di tahun-tahun awal. Yang selanjutnya, tujuan kurikulum PAUD dioptimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Next. Karakteristik kurikulum PAUD di Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Yang ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Next. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran IAIC. Ada 6 tahap pembelajaran, sedangkan kurikulum PAUD di Indonesia ada 3 tahap pembelajaran. Next. Yang selanjutnya proses penilaian. Yang pertama IAIC, yaitu rekap perjalanan belajar siswa. Yang kedua kurikulum PAUD di Indonesia, penilaian menggunakan rubrik hasil siswa. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu akreditasi. Yang pertama IAIC terdapat 2 tahap yaitu akreditasi dan pra-akreditasi. Pra-akreditasi akan direncanakan di mana anggota tim pra-akreditasi akan menjunjung PAUD selama 1 hari, terkadang lebih lama untuk sekolah yang lebih besar atau untuk lebih dari 1 kurikulum. Kunjungan antara 9 bulan dan 2 tahun setelah prakunjungan akreditasi. Kurikulum PAUD di Indonesia dapat 1 tahap dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Next. Evaluasi pembelajaran. IAIC, evaluasi penting dalam merencanakan langkah selanjutnya yang terdapat dalam pembelajaran. Penilaian didasarkan pada pengamatan anak-anak dan berlangsung sepanjang tahun dengan cara membuat rekap perjalanan belajar anak bisa melalui penilaian portofolio. Hal ini bertujuan untuk merekam apa yang telah dipelajari anak melalui IAIC. Next. Kemajuan pembelajaran IAIC ke tahun dasar. Hasil IAIC ditautkan ke rubrik IPC sehingga transisinya lancar. Membedakan antara pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman adalah penting untuk perkembangan belajar anak-anak, dan anak-anak dapat dinilai terhadap hal ini di akhir
IAIC sebagai persiapan untuk tahap pembelajaran berikutnya. Next. Landasan IAIC. Terdapat 9 landasan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembelajaran, yakni yang pertama, meningkatkan pembelajaran merupakan inti dari IAIC. Yang kedua, dimensi pembelajaran pribadi dan internasional IAIC. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran di unit pembelajaran IAIC. Yang keempat, pengembangan pikiran internasional dan dimensi internasional merupakan inti dari pedagogi IAIC. Yang kelima, IAIC mendorong peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya melalui pemberian hasil belajar untuk setiap stand pembelajaran di unit pembelajaran IAIC. Yang keenam, IAIC mendorong keterlibatan dan kesenangan dalam pembelajaran berkualitas tinggi. Yang ketujuh, proses pembelajaran IAIC meningkatkan pembelajaran. Yang kedelapan, IAIC menggunakan tema yang menghubungkan pengalaman belajar holistik. Dan yang terakhir, IAIC memandang penilaian dan evaluasi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Next. Apa itu IAIC? Kurikulum IAIC hadir atas permintaan sekolah pendidikan anak usia dini yang menggunakan kurikulum IPC, namun ingin sekaligus memasukkan kurikulum internasional mandiri untuk pelajar dengan rentan usia 2-5 tahun. Next. Delapan prinsip pembelajaran IAIC. Yang pertama, usia dini merupakan usia yang penting untuk kehidupan seorang anak. Yang kedua, anak-anak harus didukung untuk belajar dan berkembang sesuai dengan tumbuh dan kembang mereka dengan keunikan yang masing-masing dimiliki oleh setiap anak. Yang ketiga, bermain adalah aspek penting dari semua pembelajaran dan perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran pada anak terjadi ketika anak mengalami pengalaman-pengalaman baru saat proses perkembangan mereka. Peran guru adalah membimbing anak untuk menemukan inisiatif dan keingintahuan alami mereka dalam lingkungan yang memungkinkan. Yang kelima, pengalaman belajar yang mandiri dan saling bergantung menciptakan konteks untuk pengembangan pribadi dan merupakan dasar dari pemikiran internasional. Yang keenam, pengembangan pengetahuan dan keterampilan mengarah pada peningkatan pemahaman ketika anak-anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan ide-ide mereka dalam berbagai cara. Yang ketujuh, penilaian berkelanjutan dalam bentuk evaluasi dan refleksi efektif bila melibatkan hubungan pembelajaran dengan rumah. Dan yang terakhir, belajar harus memotivasi, menarik, dan menyenangkan, membuka dunia keajaiban bagi anak-anak di mana minat pribadi dapat berkembang. Next. Yang selanjutnya adalah pendekatan IAIC untuk penilaian pembelajaran. Yang pertama, IAIC telah dirancang untuk membantu guru membantu anak-anak belajar secara efektif dan menyenangkan. Lalu untuk pendekatan yang kedua yaitu penilaian didasarkan pada pengamatan anak-anak dan itu berlangsung sepanjang tahun. Yang ketiga, setiap unit IAIC berisi serangkaian pertanyaan yang telah dirancang untuk mendukung praktik reflektif. Next. Pokok pembelajaran IAIC terbagi dalam 2 fase pembelajaran dan pengembangan yang berbeda. Yang pertama yaitu Learning Strength Phase A atau pokok pembelajaran fase A. Pokok pembelajaran fase A ini menjelaskan pengalaman belajar yang ditargetkan pada tingkat awal perkembangan anak usia dini. Kemudian untuk yang pokok pembelajaran fase B yaitu menggambarkan pengalaman belajar yang memberikan lebih banyak tantangan yang tentunya lebih memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada pokok pembelajaran fase A.
IEYC mengakui sifat pembelajaran dan perkembangan non-linear untuk rentang usia ini, dan dengan memiliki fase A dan fase B, IEYC mendukung pembelajaran yang berbeda. Next. Nah, di sini ada 4 IEYC Learning Strand. Yang pertama yaitu kemandirian dan saling ketergantungan. Pokok pembelajaran ini berfokus pada pengembangan pribadi, sosial, dan perkembangan emosional. Lalu yang kedua yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi ini berfokus pada pengembangan berbagai keterampilan komunikasi, termasuk pengembangan bahasa, literasi awal, matematika awal, TIK dan komputasi, seni ekspresif, dan kreativitas. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan. Pokok pembelajaran menanyakan ini berfokus pada pengembangan keterampilan penyelidikan melalui penjelajahan dunia sekitar dan melalui observasi dengan orang lain atau tokoh lain. Lalu yang keempat yaitu hidup sehat dan kesejahteraan fisik. Hidup sehat dan kesejahteraan fisik ini berfokus pada pengembangan sikap positif terhadap kesehatan, perawatan diri, dan aktivitas fisik pada anak. Next. Kemudian kita masuk ke PAUD di Indonesia. Jadi PAUD di Indonesia ini ada 8 standar. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STTPA. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu keenam, yaitu standar sarana dan prasarana. Ketujuh, standar pengelolaan, yaitu kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Lalu standar yang ke-8 yaitu standar pembiayaan. Next. Berdasarkan makalah dan presentasi yang telah kami susun dan kami presentasikan pada kali ini, ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, International Early Years Curriculum atau IEYC merupakan kurikulum internasional yang diperuntukkan bagi anak usia 2-5 tahun. IEYC ini dirancang sebagai tanggapan atas permintaan sekolah tahun awal atau usia dini yang menggunakan kurikulum primer Indonesia atau IPC. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu kurikulum PAUD di Indonesia dibentuk guna mempersiapkan anak sejak usia 0-6 tahun agar anak siap menghadapi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Kesimpulan yang ketiga yaitu kurikulum IEYC dengan kurikulum PAUD Indonesia memiliki kesamaan dari berbagai perbedaan yang ada, yaitu berfokus pada perkembangan anak usia dini. Next. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dan isi dari presentasi kami minta maaf. Terima kasih.